Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang maha pemberi petunjuk bagi siapa saja yang dia kehendaki dari para hambanya menuju jalan yang lurus. Salawat dan salam tercurahkan kepada manusia tersuci yang telah diutus sebagai rahmat untuk alam, dan juga tercurahkan kepada keluarganya serta para seluruh sahabatnya. Dan semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Pendu dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 5. Materi yang akan saya bawakan, yang saya presentasikan hari ini adalah instrumen supervisi. Yang pertama, mengenai program supervisi pendidikan. Pengertian program supervisi pendidikan adalah, poin pertama adalah program. Di sini saya akan menjelaskan tentang program. Program adalah seperangkat rencana yang dilakukan untuk diterapkan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan program supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan supervisor dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai supervisor untuk peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup program supervisi. Sekurang-kurangnya menggambarkan apa yang akan dilakukan, cara melakukan, waktu pelaksanaan, fasilitas yang dibutuhkan, dan cara mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Jadi itu tadi tentang ruang lingkup program supervisi. Dia ada beberapa, ini menggambarkan cara melakukan, waktu pelaksanaan, fasilitas yang dibutuhkan. Yang berikutnya tentang penyusunan program supervisi pendidikan. Yang pertama, mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini adalah masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang di sekolah atau di wilayah pembinaan untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari. Pengawas dapat melakukan berbagai cara, misalnya melakukan observasi kelas. Yang berikutnya, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal atau pertemuan pribadi. Yang kedua, menganalisis masalah. Masalah-masalah yang profesional yang berhasil diidentifikasikan selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami masalah sesungguhnya dan faktor-faktor penyebab. Yang ketiga, merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Jadi untuk cara-cara pemecahan masalah di sini ada alternatif pemecahan masalahnya. Yang terbaik adalah alternatif yang paling mungkin dilakukan. Dalam arti lebih banyak alternatif pemecahan yang terbaik memiliki nilai tambah yang paling besar lagi, peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat, implementasi pemecahan masalah. Saat yang paling kritis dalam setiap upaya perbaikan pengajaran adalah apakah guru mempraktekkan gagasan yang telah dipahaminya di kelas. Hasil pemecahan masalah bukan sekadar untuk dipahami, akan tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaannya di kelas. Yang kelima, tentang evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Jadi untuk evaluasi ini, sebagai seorang supervisor, dia melakukan evaluasi terhadap apa yang dia kerjakan dalam suatu sekolah tersebut untuk kedepannya seperti apa. Yang berikutnya tentang program supervisor.
Program supervisor di sini ada beberapa poin, ada 5 poin, yaitu tentang yang pertama tentang analisis kemampuan guru. Setiap manusia adalah unik, maka tidak ada kondisi yang sama antara guru satu dengan lainnya. Kondisi tersebut mencakup kemampuan umum, bakat, watak, dan kepribadian. Oleh sebab itu, sepatutnya supervisor menganalisis kondisi-kondisi guru sebelum melakukan pembinaan atau supervisi. Di sini dia menjelaskan tentang sebuah karakter guru, kemampuan guru. Jadi kemampuan guru di sini adalah berbeda-beda. Jadi seorang supervisor dia harus memahami atau menganalisis betul-betul kondisi guru sebelum melakukan pembinaan. Yang berikutnya, yang kedua, penelitian dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi supervisor harus memajukan guru-guru, yakni dengan mendorong mereka melakukan penemuan-penemuan, disiplin dalam membaca hasil penelitian. Jadi seorang supervisor dia harus memajukan guru-guru yang dengan mendorong mereka, yaitu tentang melakukan penemuan-penemuan baru, disiplin dalam membaca hasil penelitian. Seperti itu penjelasannya. Yang ketiga, pembinaan guru secara preventif dan kuratif. Pembinaan terhadap guru ini adalah dalam pengembangan pribadi, kompetensi, dan sosial yang dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara preventif adalah dengan cara menciptakan antar hubungan yang akrab, harmonis, dan bersahabat. Seperti itu. Yang berikutnya tentang juga dilakukan dengan cara membantu dengan membimbing para guru untuk menciptakan kondisi dan proses pembelajaran yang baru dan efektif. Sementara bersifat kuratif tadi adalah memperbaiki hal-hal yang kurang menarik yang terjadi pada diri guru-guru. Jadi seorang supervisor dia harus seperti itu. Apabila yang dilakukan oleh seorang guru tidak baik, dia harus memperbaikinya. Yang keempat, hubungan masyarakat dan analisis kebutuhan daerah. Desentralisasi pendidikan mengharuskan sekolah mengadakan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan daerah serta membantu masyarakat dalam membangun daerahnya, sehingga program supervisor ini dapat membantu kepala sekolah dalam rangka menganalisis aspirasi masyarakat jika diperlukan membantu membangun masyarakat dengan membuat proyek keadilan sosial dengan menerjemahkan teori hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi supervisor harus mengembangkan seperti itu, membuat agar kepala sekolah dan masyarakatnya atau pihak sekolah dengan masyarakat terciptanya kerjasama, saling kerjasama, ya seperti itu. Yang kelimanya, pengembangan kurikulum lokal. Supervisor bersama kepala sekolah memberikan kurikulum lokal dan merencanakan wujudnya, yakni bisa berupa penanaman norma-norma masyarakat, pemakaian alat dan media belajar yang ada di daerah ini. Contoh, di daerah keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah, inovasi praktik kerja masyarakat dan mata pelajaran baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Ya seperti itu. Apabila kita melihat kondisi masyarakat seperti itu, jadi kita harus melakukan pengembangan baru di sekolah itu melihat dengan keadaan daerah tersebut. Yang berikutnya, instrumen supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa langkah, beberapa poin yang saya jelaskan. Pertama dulu, pengertian instrumen supervisi pengawasan. Agar kegiatan supervisi pendidikan berjalan dengan lancar, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai instrumen atau alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan, kecakapan, dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru-guru atau orang yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan instrumen. Yang pertama di sini menentukan masalah penelitian, bidang yang akan diawasi.
Yang kedua, menentukan variabel atau yang diawasi. Yang ketiga, menentukan instrumen yang digunakan. Yang keempat, menjabarkan bangun setiap variabel. Yang kelima, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, penulisan butir-butir instrumen. Yang ketujuh, mengkaji ulang instrumen tersebut yang dilakukan oleh peneliti atau pengawas. Yang kedelapan, menyusun perangkat instrumen sementara. Yang kesembilan, melakukan uji coba. Yang kesepuluh, perbaikan instrumen sesuai hasil uji coba. Itulah langkah-langkah penyusunan instrumen. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan atau pemaparan makalah saya. Apabila ada kata atau kesalahan dalam materi ini atau penjelasan ini, saya mohon maaf, karena kebenaran yang nyata adalah hanya milik Allah dan kesalahan adalah hanya datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.